Dan nanti setelah saya menyelesaikan berbagai problem banjir di wilayah Kerawang, Bekasi, Kota Bekasi, dan sebagian Bogor, saya akan berfokus di tahun 2026 ini membenahi wilayah Bandung dan sekitarnya. Dan pasti kalau melakukan penataan nanti di musim kemarau, pasti menimbulkan reaksi dan perlawanan. Ini yang selalu terjadi. Tetapi hal tersebut harus dilakukan kalau kita ingin menyelesaikan banjir secara komprehensif. Sing tarik. Jadi sampah ini dari masyarakat Kota Bandung dan juga dari Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, mican runtah ka dia. Iya, Pak. Terus akhirnya saya sudah menyampaikan pesan ya buat Pak Wali, karena kita ini kan sama-sama membangun Provinsi Jawa Barat, dan Jawa Barat itu nggak punya wilayah, yang wilayah punya itu adalah kabupaten kota. Nanti kalau gubernur turun jangan dibilang one man show ya. Nanti kalau saya turun langsung saya sikat semuanya, jangan bilang one man show. Karena ini darurat, saya tidak. Kang Deddy Mulyadi kritik Bandung. Anggaran besar tapi sampah menggunung. Ini adalah kondisi pasar Caringin Bandung. Kala itu Kang Farhan, wali kota Bandung, diserang habis-habisan oleh netizen pasca dia menyindir Kang Deddy Mulyadi. Apatah lagi sekarang kita dihadapkan dengan isu banjir yang terjadi di Kabupaten Bandung, teman-teman ya. Kang Farhan ini diberikan banyak PR oleh Kang Deddy Mulyadi sebetulnya, tapi nggak tahu kenapa selalu ngeyel ya. Dengan anggaran yang begitu besar ya, 7 triliun ya, tapi mengatasi isu yang sangat krusial di Kota Bandung, yaitu sampah, saja tidak mampu. Tapi sok-sokan membandingkan dengan negara lain, membanggakan kemajuan negara Singapura, ya, menyindir Kang Deddy Mulyadi gubernur konten. Ya walaupun Kang Farhan tidak menyebutkan nama Kang Deddy Mulyadi, tapi kita sudah paham lah bahwa Kang Farhan mengatakan negara yang maju karena tata kelola yang baik, bukan karena konten YouTube, itu pasti arahnya kepada Kang Deddy Mulyadi. Akal kita tidak sulit untuk memahami itu gitu. Aduh, Kang Farhan. Nanti kita akan tampilkan ya bagaimana Kang Deddy Mulyadi memberikan sejumlah PR ya terhadap Pemkot Bandung ya hari ini, karena permasalahan Bandung itu adalah sampah, yang itu adalah salah satu penyebab daripada banjir yang terjadi di Kabupaten Bandung ya. Karena ya kita lihat ya di Kecamatan Bojong Soang banyak sampah, yang itu salah satunya adalah kiriman dari Kota Bandung. A few moments later. Siapa pemimpin Singapura yang Anda kenal? Is that? Siapa pengen telepon ini? Anak lain, bocok toko lah. Nggak tahu. No, all the leaders of Singapore are boring people. They are boring leader. Why? Karena mereka memulai semuanya dengan tata kelola, bukan konten YouTube. saya sudah menyampaikan pesan ya buat Pak Wali, karena kita ini kan sama-sama membangun Provinsi Jawa Barat, dan Jawa Barat tuh nggak punya wilayah, yang wilayah punya itu adalah kabupaten kota. Nanti di Kota Bandung ini tadi saya fokuskan seluruh drainase harus segera dibersihkan sehingga tidak terjadi penyumbatan ketika hujan, airnya meluap dan jadi hitam. Itu yang pertama. Kalau yang daerah aliran sungai tanggung jawab provinsi atau BBWS, biarkan kami yang melakukan pengelolaan. Itu yang pertama. Yang kedua, penataan bangunan agar bangunan-bangunan yang menjadi hambatan bagi air, merusak estetika segera dibenahi. Pasar-pasar kumuh segera ditata. Kemudian yang berikutnya adalah jalannya harus dibuat mulus, bergaris, kemudian PJU-nya terang. Ini yang menjadi harapan kita. Yang kelimanya adalah memperbanyak jumlah tenaga kebersihan, karena alokasi anggaran kota kan relatif besar, maka itu harus diperbanyak sehingga Bandung nanti tumbuh menjadi kota yang paling bersih. Yang terakhir adalah kita ke depan akan mendorong Bandung itu menjadi pusat-pusat pertunjukan, karena Bandung itu kan kunjungan. Jadi saya ingin bangun nanti konser musik itu di mana, nanti biar Pemprov yang bangun. Gedung pertemuan yang representatif yang bisa nampung 5-10 ribu di mana, biar Pemprov yang bangun. Kemudian sarana prasarana olahraga biar Pemprov yang bangun, sehingga nanti Bandung tumbuh lagi menjadi kota yang menjadi pusat kuliner, pusat pertunjukan seni, kemudian juga kota yang mencerminkan hamparan taman yang indah, serta bangunan-bangunan heritage yang tertata, karena itulah Bandung. Wali Kota Bandung Om Farhan mengambil jalan yang berbeda dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman dengan apa yang dilakukan oleh Wali Kota Bandung? Apakah ini sebuah pembangkangan atau ini hal yang wajar? Apakah ini akan membahayakan
bagi sinergi dan juga tentu bagi pembangunan Kota Bandung ke depan, karena biar bagaimanapun kalau misalnya pemimpin tidak dipatuhi, wali kota kalau tidak dipatuhi anak buahnya juga bagaimana ya? Silakan tulis di kolom komentar. Dan apapun pandangannya, sekalipun kita bisa jadi beda pandangan, kita tetap dalam koridor persaudaraan. Jadi tetap santun dan untuk Bandung dan Jawa Barat yang lebih baik. Gubernur pasti akan kami perhatikan. Presiden juga waktu tanggal 18 Oktober datang ke sini berpesan khusus kepada kami untuk memperhatikan permasalahan sampah. Jadi kami akan meminta Pak Gubernur juga untuk membantu koordinasi bersama dengan pemerintahan kota kabupaten di Bandung Raya. Apa yang akan dilakukan, Pak? Sejauh ini kami diminta untuk menyiapkan skema apabila Lagu Kenangka beroperasional. Tetapi pada saat bersamaan kami juga melakukan persiapan agar skema pembangunan PLTSA dari Danantara di Bandung Raya pun bisa berjalan sehingga masuk ke batch kedua pada bulan Februari mendatang. Oke. Tapi Pak, ini Pak, prediksinya kan di 2027. Di Sarimukti itu overlap, ada langkah strategis untuk strategisnya mengikuti arahan dari pemerintah pusat, yaitu membangun PLTSA untuk wilayah Bandung Raya. Dibangun di... Nah itu tergantung Danantara, karena sekarang diambil alih oleh Danantara. Kalau gubernur turun jangan dibilang one man show ya. Nanti kalau saya turun langsung saya sikat semuanya, jangan bilang one man show. Karena ini darurat, saya tidak mesti lagi nunggu rapat. Kalimat saya waktu di DPRD menyatakan Pak Wali Kota, perbanyaklah tenaga untuk membersihkan saluran, alokasikanlah biaya ke situ. Kan sebenarnya itu sinyal saya apa yang harus dia fokus kita. Yang berikutnya adalah Pemprov Jabar kita sudah identifikasi yang di Bandung itu apa yang mesti dilakukan. Kita sudah. Dan kemudian kalau agak lamban nanti provinsi turun. Tapi kalau gubernur turun jangan dibilang one man show ya. Nanti kalau saya turun langsung saya sikat semuanya, jangan bilang one man show. Karena ini darurat, saya tidak mesti lagi nunggu rapat. Alhamdulillah hari ini kita akan memulai pengendalian dari kabel udara. Sumpah bingung aing ka wali kota nu modelan gini. Ngurusin estetika aja terus. Banjir sampah. Itu masalah utama Bandung. Ngapain sih ngurusin estetika duluan? Kebiasaan pemerintah tuh kenapa sih suka kayak gitu? Selalu mentingin estetika duluan. Padahal masalah utamanya itu ya banjir sama sampah. Buat apa estetika dibagus-bagusin? Kalau ujungnya pas banjir malah rusak lagi. Yang ada malah buang-buang duit. Gimana sih pikirannya asli dah. Gak ngerti lagi aing mah. Kang Deddy Mulyadi kritik Bandung. Anggaran besar tapi sampah menggunung. Ini adalah kondisi Pasar Caringin Bandung yang kala itu pernah dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi. Meskipun kewenangannya bukan di ranah Pemprov Jabar, selain Pasar Caringin, tumpukan sampah kembali mencuat di berbagai titik tempat pembuangan sementara TPS di Kota Bandung dalam beberapa hari terakhir. Bukan hanya menimbulkan bau tak sedap, kondisi ini juga memicu keluhan warga yang merasa kota semakin kumuh. Kondisi ini turut mendapat sorotan dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Bahkan Kang Deddy melontarkan sindiran kepada pemerintah Kota Bandung yang menurutnya tak bisa mengatasi masalah sampah dengan APBD yang ada. Diketahui, APBD Kota Bandung tahun 2025 mencapai 7,8 triliun rupiah. Deddy menyebut seharusnya Pemkot Bandung mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan sampah. Kalau menurut kalian gimana, Lur? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Di Kota Bandung Pak masih banyak TPS yang numpuk Pak. Gimana Pak? Masih banyak TPS, kan sudah bilang berkali-kali kewenangan pengelolaan sampah adalah di wali kota. Saya meminta wali kotanya untuk segera menyelesaikan dengan baik. Anggaran Kota Bandung itu gede, 7 triliun. Itu sangat dimungkinkan untuk menyelesaikan masalah sampah dengan cepat dengan alokasi yang dimiliki. Nah nanti kalau gubernurnya turun lagi dianggap melebihi kapasitas kewenangan yang dimiliki oleh wali kota. Gitu ya. Siapa? Terima kasih Pak.
Wali Kota Bandung Kang Farhan ditantang Kang Deddy Mulyadi untuk membereskan teras Cihampelas karena dianggap sebagai sumber kemacetan dan juga katanya berbau tidak sedap, bau hasem katanya kayak gitu. Menurut saya sih Pak, kalau misalkan untuk teras Cihampelas, daerah Cihampelas sana yang mau ke Cihampelas Mall yang memang rame mallnya, dulu saya juga kuliah di Bandung Pak, jadi tahu tuh situasi seperti apa. Memang macet sejak dulu Pak. Jadi bukan karena adanya teras Cihampelas jadinya macet, karena memang dibikinnya teras Cihampelas itu untuk menaikkan atau istilahnya menghilangkan pedagang kaki lima yang di bawah dipindahkan ke atas. Namun pada saat COVID-19, teras Cihampelas yang ada di atas menjadi sepi karena memang adanya lockdown Pak. Jadi adanya istilahnya pembatasan aktivitas. Kalau dulu sih ramai Pak, bahkan orang-orang banyak yang jadikan tempat foto-foto, tempat istilahnya hangout juga di sana untuk berkumpul, untuk jajan-jajan. Jadi kalau saya secara pribadi yang dulu pernah kuliah di Bandung dan juga menikmati teras Cihampelas waktu sedang ramai, kurang sepakat kalau untuk dibongkar. Pertama karena memang sayang juga sih Pak, fasilitas yang udah dipakai untuk membangun teras Cihampelas tersebut memakai uang negara, jadi terbuang percuma kalau misalkan dibongkar. Dan juga tidak akan menjadi solusi kemacetan karena memang sejak awal di sana ada pun teras Cihampelas dan tidak ada pun memang sudah macet sejak awal. Alangkah lebih baiknya nih Pak Farhan, Wali Kota Bandung, istilahnya mengoptimalkan kembali fungsi dari teras Cihampelas tersebut. Misalkan dirawat kembali, istilahnya di maintenance kembali sehingga lebih fresh dan juga ada hal-hal kreatif di sana sehingga menarik minat pengunjung. Itu saja Pak, mudah-mudahan ada solusi terbaik lah selain dibongkar. Kalau sudah mau paeh, ya, kalau sudah mau paeh, sudah gawat darurat, tinggal dibawa ke IGD, di IGD langsung, ya, di IGD itu bisa langsung masuk memperlihatkan KTP. Ya, yuk runtah kuat kira. Bapak kecamatan mana ya? Bojong Soang Pak. Bojong Soang. Ini runtah. Ini sampah dari mana saja? Ini dari aliran ini aja Pak, dari masyarakat pada. Dari mana aja? Kita jujur aja Pak, sampah dari mana aja? Dari masyarakat juga tentunya. Oh, dari masyarakat maksudnya dari wilayah mana saja ini aliran sampahnya? Ini dari wilayah desa. Sebutin wae, anu micen runtah di dia, urang mana wae sia teh. Kitu wae disebutkeun, sok si omongkeun. Dari Bojong Soang. Bojong Soang. Bojong Sari. Bojong Sari. Lengkong, semua aliran ini Lengkong. Pak, yang aliran sungai ini tentunya kepada jadi kota ini Bandung. Sungai sampah ini bersumber dari wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Iya, Pak. Ngomong sing tarik. Jadi sampah ini dari masyarakat Kota Bandung dan juga dari Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, micen runtah ka dieu. Iya, Pak. Terus akhirnya air juga masuk ke sini. Iya kan Pak? Tentunya ya. air masuk ke sini dengan sampahnya. Rawa-rawa berubah jadi pemukiman. Iya. Daerah terbuka hijau jadi perumahan. BAKB. Semuanya. Jadi wajar banyak perumahan yang pada muncul di Bojong Soang ini Pak. Sekarang itu. Iya. Jadi banjir wajar nggak terjadi? Ya tentunya. Wajar. Iya. Kemudian hulunya berubah jadi kebun sayur. Iya. Nanam sayurnya pakai plastik. Iya. Air jatuh ke plastik, turun langsung ke lembah. Ka Citarum yang penuh banjir. Ya. Nah, saya peringatkan kalau ini tidak segera berubah, tata ruangnya dibenerin, tidak boleh ada izin perumahan baru. Iya. Saya yakin 2-3 tahun ke depan kalau banjir ini semua tenggelam, Pak. Iya. Tentunya ini harus ada kerjasama Pak dengan pemerintahan Kabupaten Bandung dengan provinsi Pak. Iya. Pemerintahan Kabupaten Bandung dan Kota Bandung harus kerjasama. Iya. Tentunya provinsi. Provinsi yang mengatur. Iya. Besok saya kumpulin Bupati Bandung, Wali Kota Cimahi, Bupati Sumedang, kemudian Wali Kota Bandung. Kerjasama dengan nyata, bukan wacana. Ambil tindakan, temenan kalau ada izin. Iya Pak. Oke? Oke. Terutama perumahan itu juga harus ada izinnya Pak. Tong dikeluarkan di izin kan perumahan juga membangun perumahan karena ada izin. Iya. Tata ruangnya rubah dulu. Daerah yang sekarang dibikin rumah, sawah bikin rumah, nges eueunan. Sekarang tidak boleh lagi ada pembangunan, kan sudah ada edaran gubernur, larangan alih fungsi lahan. Iya. Setuju tidak Bapak? Setuju Pak. Biar nggak banjir di gitu. Gitu, oke. Oke Pak.
Assalamualaikum, Sampurasun, Lujeng Enjing, warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Hari ini saya sudah bergerak menuju Kabupaten Bandung untuk memastikan berbagai langkah yang harus ditempuh dalam menangani berbagai problem banjir di wilayah Bandung. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bandung yang sudah merespon untuk melakukan penghentian berbagai izin perumahan dan pemukiman yang memiliki potensi terhadap terjadinya banjir dan longsor. Saya katakan bahwa untuk para bupati, wali kota di wilayah Bandung Raya, apabila kita hari ini tidak melakukan langkah-langkah tegas, kemudian merubah tata ruang, di mana ruang-ruang hijau, ruang-ruang rawa, ruang-ruang yang terbuka, itu dikembalikan lagi fungsinya, maka kalau kita tidak melakukan itu, saya jamin dalam 2-3 tahun ke depan apabila hujan melanda, Bandung akan tenggelam. Kenapa? Bandung itu berada di cekungan. Posisi sungai sering terjadi di atas permukaan tanah, sehingga ketika hujan deras hulunya habis sudah berubah jadi kebun sayur, kemudian daerah-daerah aliran sungainya sudah mengalami sedimentasi bahkan penyempitan karena bangunan liar. Sudahlah, banjir ini sesuatu yang akan terjadi lagi dan akhirnya nanti akan lebih parah dibanding tempat lain. Untuk itu, sebelum terjadi peristiwa yang tidak kita harapkan, sudah waktunya kita hari ini berbenah. Alam sudah memperingatkan kita, dan cara yang terbaik bagi orang yang beriman adalah selalu membaca tanda-tanda yang diberikan oleh Allah pada kita, yaitu tanda-tanda alam memperingatkan kita untuk melakukan perubahan-perubahan sikap, perubahan tindakan. Tidak hanya cukup banjir hanya dikirimin nasi bungkus. Banjir tidak akan hanya selesai dengan hanya membagikan selimut. Banjir tidak akan hanya selesai dengan membagikan obat-obatan. Banjir akan selesai manakala perilaku kita sebagai birokrasi melakukan perubahan, jangan melawan alam. Kita harus seiring dan sejalan dengan kehendak alam. Wilujeng semuanya, mari kita bersama-sama bergandengan tangan selesaikan bencana dengan arif dan bijaksana. Nah, banjir Bandung ini siapa pemerintahnya? Pemerintahnya adalah Bapak Farhan selaku wali kota Bandung, walaupun ini mungkin banjir ini ada di Bandung kabupaten ya, bukan di kota Bandungnya. Tapi apapun itu, karena ini masih satu wilayah juga dengan Kabupaten Bandung ya, sama-sama Bandung, bukan tidak mungkin nanti malah banjir itu akan merembet ke area perkotaan. Pak Farhan ini sebetulnya apa ya, kemarin yang nyindir soal gubernur konten itu kan. Gimana tuh teman-teman tuh, Kang Deddy Mulyadi di roasting Pak Farhan gubernur konten, walaupun tidak menyebut nama langsung ya, tapi kan ini interpretasi ketika Pak Farhan mengatakan konten ya, Pak Farhan itu tidak tahu bahwa memang gubernurnya konten gitu. Malah membanding-bandingkan dengan Singapura, membawa Singapura itu karena kerja bukan konten. Wah, ini kan kayak aduh, sesuatu yang sebetulnya tidak perlu untuk disampaikan oleh Pak Farhan kan, gitu loh. Ya, saya kira Pak Farhan harus lebih bijaksana lagi untuk melihat situasi kondisi, kepekaan lah, ya tahu diri lah. Gitu kan, masa iya sih ketuanya dibilangan konten. Walaupun ya saya mungkin maksud Pak Farhan bukan Pak Deddy, tapi siapa? Gubernur yang konten di Indonesia siapa ya memang? Atau pejabat yang konten di Indonesia siapa yang terkenal ya? Siapa sih kalau bukan Kang Deddy Pak Farhan? Ayo. Gitu ya. Jadi fenomena yang cukup menarik sih ya. Yang saya khawatirkan kan kalau seumpama nanti Kang Deddy Mulyadi ini tidak seolah-olah peduli ya, seolah-olah tidak peduli gitu, kayak kan datang ke lembur Batur, ke tempat Sumatera, tapi lembur sendiri banjir. Enggak gitu, rutenya itu Kang Deddy Mulyadi ke mana? Ke Sumatera dulu baru banjir, baru sehari kemarin Kang Deddy itu Kamis sore baru nyampe, dan sekarang hari Jumat itu pelaksanaan pemborongan barang-barang pembelanjaan gitu teman-teman. Pak, soal pencalonan ketua PSSI Jabar gimana? Saya belum bisa komentar kayak kali ini. Tapi daftar Pak? Saya daftar. Udah kembalikan bekas perbaikan? Alhamdulillah sudah lengkap secara administrasi. Alasannya Pak? Ya dulu kan jadi Persib, sekarang jadi wali kota. Pengurus askotnya udah ada. Kebetulan
juga ada beberapa misi yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI dan juga oleh Pak Gubernur untuk membuat sebuah kolaborasi agar Jawa Barat tetap menjadi salah satu epicentrum penting dalam persepak bolaan Indonesia. Ini warga nih lebih aneh lagi. Apaanan banjir, tapi cicing di dia di tempat di atas bendungan. Nah, aing mah lieur. Nah, mereka itu tinggal di bantaran sungai. Namanya Sungai Cikapundung. Jumlah kakaknya ada 372 kakak. 372 kakak ini saya kasih solusi. Saya kasih 10 juta per kakak, mereka ngontrak dulu ke tempat yang aman. Kemudian nanti rumahnya direlokasi, tidak tinggal lagi di bantaran sungai. 1 juta. Daripada tiap tahun kudu gogorowokan Pak Dede banjir. Nah, teman-teman, ya bukankah sebuah kekonyolan ketika ada seorang pemimpin, ada seorang wali kota yang membanggakan negara lain mengatakan tata kelolanya baik, tapi dia ngurus sampah aja nggak bisa. Ya, yang itu adalah penyebab daripada banjir terjadi di Kabupaten Bandung. Bahkan bisa saja nanti menyebar banjir itu menyeluruh ke seluruh Bandung. Kang Deddy sebagai gubernur tidak ditaati oleh Kang Farhan ini sebagai wali kota. Apakah ini adalah sebuah tanggung jawab yang sangat dilalaikan oleh Kang Farhan? Tentu teman-teman bisa merasakan lah bagaimana seorang wali kota yang jelas-jelas seorang gubernur Kang Deddy Mulyadi sudah mengajak kolaborasi yang sangat baik, tapi ya Kang Farhan sekarapnya sendiri gitu ya, kalau bahasa sini sekarapnya sendiri gitu ya. Anggaran yang dimiliki oleh Kota Bandung itu kan 7 triliun tuh ya. Tapi masa untuk mengurusi sampah, Cihampelas, membangun infrastruktur, membersihkan selokan-selokan, yang itu semuanya adalah upaya penanggulangan banjir, upaya mencegah banjir terjadi di Kabupaten Bandung atau bahkan di Kota Bandung itu sendiri. Ya susah sih kalau seorang artis yang kemudian menjadi seorang wali kota. Malah Kang Farhan ini bukannya ngurusin Kota Bandung, malah nyalon menjadi ketua PSSI. Ini kan, ngurus sampah di Kota Bandung aja dulu Pak Farhan gitu loh. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman tentang kinerja Kang Farhan ini, teman-teman? Saya membaca banyak komentar warga Bandung yang menyesal telah memilih Kang Farhan dan ingin menurunkan Kang Farhan. Ya, bagaimana tanggapan teman-teman? Jangan lupa komen di kolom komentar.